Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, akan ditayangkan cara memperbaiki kulkas pintu ganda yang tidak dingin pada bagian bawahnya, tetapi bagian atasnya dingin. Kulkas yang kita kerjakan adalah Panasonic Deodorizer Ion. Tetapi karena prinsipnya sama, maka perbaikan yang ditampilkan bisa juga dilakukan untuk semua jenis kulkas yang tipenya bukan inverter. Tahap awal, kita buka plastik penutup yang ada di bagian freezernya. Letak bautnya berbeda untuk setiap model kulkas, tapi biasanya ada 3 buah. Setelah baut dibuka, lepas plastik penutup secara hati-hati. Ingat jangan menariknya terlalu keras. Pastikan soket sambungan kabel kipas dilepas terlebih dahulu. Terlihat bagian pipa evaporator dipenuhi oleh bunga es. Kondisi ini bagus, yang artinya terjadi pembekuan di dalam freezer. Nah, yang perlu dicek adalah proses pencairan atau defrostnya, apakah berfungsi atau tidak. Sehingga pengecekan selanjutnya difokuskan ke heater dan timernya. Seperti yang diterangkan pada video perbaikan kulkas tipe inverter yang ada pada link di atas, kulkas mengalami proses frost dan defrost, yaitu pembentukan bunga es yang selanjutnya bunga es tersebut dicairkan. Proses itulah yang terus berulang-ulang di dalam kulkas. Dan terkadang bunga es tidak mencair, sehingga bongkahan itu menutup lubang udara yang menuju ke bagian bawah kulkas. Bongkahan es juga bisa disebabkan karena saluran pembuangan air hasil defrostnya yang tersumbat. Nanti kita akan cek juga saluran pembuangan airnya. Kita lalu mengecek bagian bawahnya untuk memastikan lubang udaranya tidak tertutup. Dingin yang terjadi pada kompartemen bawah berasal dari udara yang dialirkan dari bagian kompartemen atas atau freezernya, sedangkan tidak ada komponen pendingin pada bagian bawah. Untuk mencairkan bunga esnya, dapat dilakukan dengan membiarkannya pada udara terbuka atau mempercepat pencairan dengan memakai kipas angin. Bisa juga menyiramnya dengan air. Untuk kasus ini, saya menyiram dengan air karena ingin memastikan juga saluran pembuangannya tersumbat atau tidak. Karena terlihat bak penampungan air yang terletak di bagian belakang kulkas tidak terisi air. Pada kondisi normal, bak penampung itu berisi air hasil dari proses defrost. Saluran pembuangan air berada di dalam bodi kulkas. Pada stiker di bagian belakang kulkas tidak disebutkan jalur pembuangan itu. Hanya ada diagram kabel untuk semua alatnya. Terlihat warna kabel untuk setiap komponen mulai dari kompresor hingga ke fuse-nya. Agak sulit memang untuk mengetahui di mana jalurnya dan tersumbatnya di bagian mana. Karena kita memakai cara rumahan, maka solusinya dicari alat yang tersedia. Saya biasa memakai kawat. Cara ini efektif jika saluran pembuangannya lurus. Kita coba memasukkan kawatnya, dan ternyata hanya masuk sekitar 10 cm. Jika Anda menemui kondisi seperti ini, gunakan teknik satu lagi, yaitu jika di rumah terdapat pompa air yang semburannya cukup kuat, maka ambil selang air dan pasang ujung ke lubang saluran pembuangan air. Usahakan untuk menggunakan selang yang sesuai diameter lubang. Lalu semprot kuat menggunakan air dari pompa. Dan hasilnya, saluran mampetnya sudah teratasi. Terlihat di video, air sudah keluar dan merembes pada bagian dalam kulkas. Kita juga mengecek bagian timernya. Timer biasanya terletak dekat kompresor. Timer ini berfungsi mengatur kapan waktu hidup kompresor. Timer juga mengatur kapan waktu heater bekerja sebagai pemanas, sehingga proses no frost bisa berjalan sebagaimana mestinya. Untuk analisa awal, bisa dengan merasakan timernya. Jika suhunya hangat saat diraba, timernya masih berfungsi. Sedangkan jika dingin,
perlu dilakukan pengecekan. Kulkas Panasonic di video juga mengalami kerusakan pada timer, serta kipas pendorong udaranya. Penggantian saya lakukan dengan mencari timer tipe yang serupa di toko online. Untuk termostat dan bimetal termonya, tidak saya lakukan penggantian. Oh iya, tadi disampaikan pengecekan awal timer dengan merasakan suhunya. Pengecekan lainnya yaitu dengan melihat tanda pada lubang di timer. Normalnya posisinya akan berputar atau berubah dari proses pendinginan ke proses pencairan. Jadi timer ini seperti jam yang sudah ditentukan waktunya. Biasanya 7 jam posisi roda timer berganti. Untuk pengecekan peralatan kulkas lainnya akan dibahas pada video mendatang. Dan setelah semua peralatan dipasang, kita mencoba menyalakan kembali kulkasnya. Terlihat kipas anginnya sudah berputar dan proses pendinginan mulai berjalan. Setelah beberapa lama, bagian bawah juga terasa sudah ada hembusan udara dingin dari bagian freezer. Dan setelah sehari dilakukan pengetesan, timernya berfungsi dan proses defrostnya berjalan. Oke, sekian video dari Dualogo. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.